Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Jadi di video kali ini saya Niputu Pesona Syunggayatri dengan NIM digit terakhir 046. Jadi di sini dengan mata kuliah Statistika Dasar, saya ingin menjelaskan mengenai UAS materi ini. Jadi, pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisa data penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar sejarah siswa di SMA Negeri 1 Denpasar. Sebelum melakukan analisis data, langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Jadi di sini kita bisa lihat juga dari eksperimen pretest, eksperimen post-test, dan kontrol pre-test serta kontrol post-test. Di sini bisa kita lihat angka-angkanya. Masuk ke bagian 2. Nah, jadi sebelum melakukan analisis data, langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun hipotesis penelitian. Jadi terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Di sini bisa dilihat. Nah, hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa model pembelajaran crossword puzzle tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar sejarah siswa di SMA Negeri 1 Denpasar. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa model pembelajaran crossword puzzle berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar sejarah siswa. Penelitian ini melibatkan 30 orang siswa sebagai responden dengan taraf signifikan sebesar 5%. Nah, untuk menguji hipotesis ini digunakan uji Pirate Simple T-Test karena penelitian ini membandingkan nilai pretest dan post-test pada kelompok yang sama. Jadi, dengan kata lain, penelitian ini mengetahui apakah terdapat perubahan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran crossword puzzle. Di sini kita bisa lihat langkah pertamanya dalam analisis adalah menghitung rata-rata. Jadi, berdasarkan data penelitian, jumlah nilai pretest adalah 1.782. Sedangkan jumlah nilai post-test adalah 2.656. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata nilai pretest sebesar 59,40. Sedangkan rata-rata nilai post-test sebesar 88.053. Nah, jadi jika kedua nilai tersebut dibandingkan, terlihat adanya peningkatan yang cukup besar. Jadi nilai rata-rata siswa meningkat dari 59,40 menjadi 88,53. Setelah diterapkannya model pembelajaran crossword puzzle, hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan belajar siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran tersebut. Jadi selanjutnya perhitungan selisih rata-rata. Jadi penghitungan selisih rata-rata antara nilai pretest dan posttest hasilnya menunjukkan adanya peningkatan sebesar 29,13 poin. Artinya, setiap siswa rata-rata mengalami kenaikan nilai sekitar 29 poin setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle. Di peningkatan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut mampu membantu siswa memahami materi sejarah dengan lebih baik dibandingkan sebelum model tersebut diterapkan.
Oke, next di sini kita bisa lihat. Jadi, setelah mengetahui peningkatan rata-rata, langkah-langkah berikutnya adalah melakukan uji kompetensi. Di uji kompetensi ini menggunakan Paired Simple T-Test. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 32,45 dengan derajat kebebasan atau decrease of freedom sebesar 29. Nah, di sini kita bisa lihat derajat ketebersan yaitu N,1, sama dengan 29. Jadi, pada taraf signifikan 5%, nilai T table adalah 2000,045 karena nilai T hitung yaitu 32,45 jauh lebih besar daripada T table yaitu 2045. Maka keputusan yang diambil adalah menolak HO dan menerima H1. Baik, kita kesimpulannya saja. Di sini bisa dilihat dari pengujian ini adalah bahwa model pembelajaran crossword puzzle berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar sejarah siswa di SMA Negeri 1 Denpasar. Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran ini terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara nyata. Bukan hanya karena faktor kebetulan. Selanjutnya, penelitian juga membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan independent sample t-test. Pada tahap ini diketahui bahwa jumlah siswa di kelas eksperimen sebanyak 30 orang dan jumlah siswa di kelas kontrol juga 30 orang. Taraf signifikan yang digunakan tetap sebesar 5%. Jadi rata-rata nilai tes kelas eksperimen adalah 88,53. Sedangkan rata-rata rata-rata nilai post-tes kelas kontrol adalah 71,93. Jika dibandingkan terdapat selisih rata-rata sebesar 16,60 poin, hal ini menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan mode pembelajaran crossword puzzle memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis nol, menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Jadi, dengan demikian, guru dapat mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran crossword puzzle sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran sejarah. Selain mampu meningkatkan hasil belajar, model ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar, keaktifan siswa, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi di sini artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas yang menggunakan model pembelajaran crossword puzzle memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Jadi, baik itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Santi, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Hmm. Nanti kan berbagi ya? Lah, nanti kan. Oh ini deh. Ya,